Saudara, makna dari kata atau kalimat mencari Allah ini atau mencari Tuhan, yaitu bahwa ketika seseorang mencari Tuhan, itu berarti, Bapak Ibu dengar baik, itu berarti bahwa ia sedang menjadikan Tuhan sebagai tujuan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Pembacaannya cukup panjang, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya hanya membacakan satu ayat saja. Tetapi nanti di dalam perenungan kita, saya akan membacakan juga beberapa ayat. Oleh sebab itu mari kita fokus pada ayat yang kelima dari 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sekali lagi, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah berhasil karena Tuhan. Berhasil karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara ingin berhasil? Maka saya akan menerima jawaban yang sama, yaitu kita semua ingin berhasil. Berhasil di dalam segala hal. Berhasil di dalam membangun keluarga. Berhasil di dalam mendidik anak-anak. Berhasil di dalam studi. Berhasil di dalam bisnis, pekerjaan, dan usaha. Berhasil di dalam karir. Berhasil di dalam pelayanan. Yang sedang pacaran berhasil di dalam pacarannya hingga masuk ke dalam jenjang yang lebih lagi, yaitu pernikahan. Dan saudara, memang keberhasilan itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada yang mencoba mendefinisikan keberhasilan dari cara pandangnya. Tetapi hari ini saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama melihat satu teladan kehidupan yang luar biasa dari seorang raja yang bernama Raja Uzia. Dia adalah anak dari Raja Amasya. Bagaimana dia berhasil di dalam kehidupannya. Dan tentunya saudara, kita akan melihat beberapa keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai oleh Raja Uzia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini belum selesai pandemi corona, kita dihantui kembali oleh masalah yang terjadi di bangsa ini, yaitu demonstrasi
oleh buruh mahasiswa yang terjadi di berbagai provinsi. Oleh karena mereka menolak undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Dan undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang Cipta Kerja ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Di Makassar sendiri, saudara, kita mendengar dan kita melihat tontonan di televisi. Mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes pengesahan undang-undang ini. Dan saudaraku yang kekasih, dengan pandemi corona yang masih menyebar, belum selesai, dan berkumpullah para demonstrasi ini, maka akan menimbulkan klaster-klaster baru di dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Itu berarti bahwa penanganan COVID-19 ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di dalam situasi seperti ini, saudara, muncul pertanyaan buat kita, apakah kita mampu melewati semuanya? Apakah kita akan berhasil di dalam setiap usaha pekerjaan kita? Apakah kita akan berhasil di dalam ekonomi kita, berhasil di dalam studi kita, berhasil di dalam bisnis pekerjaan kita, ketika kita melihat situasi-situasi yang menakutkan ini? Tetapi hari ini, saudara, saya ingin membawa kita belajar bersama sebagai anak-anak Tuhan, bahwa keberhasilan yang kita capai itu hanya karena Tuhan. Mungkin orang-orang dunia bisa berhasil dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, dengan pengalaman yang mereka miliki, dengan segala daya upaya yang mereka telah kerjakan. Dan saudara, kita tidak bisa menutup mata, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dengan kekuatan orang-orang dunia dan pengalaman pengetahuan mereka, mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Dan orang akan katakan itu sebuah keberhasilan. Tetapi saya mau katakan, saudara, keberhasilan tanpa Tuhan tidak akan ada tujuan yang Tuhan mau di dalam keberhasilan itu. Hari ini kita mau belajar bagaimana berhasil karena Tuhan. Bagaimana kita berhasil oleh karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Mari kita lihat bersama-sama dari seorang raja yang bernama Uzia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 5, di situ dikatakan rahasianya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku yang kekasih, rahasia keberhasilan dari Raja Uzia terdapat dari ayat 5 yang telah kita baca. Di situ dikatakan ia mencari Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi saudara, kunci keberhasilan Raja Uzia terletak ketika dia mencari Allah selama hidupnya. Saudara, memang ini sederhana, tetapi saudara, ini memiliki makna yang sangat dalam. Saudara, keberhasilan, kalau kita tanya orang dunia, mungkin mereka akan memberikan banyak sekali kriteria-kriteria keberhasilan. Tetapi di dalam pembacaan kita ini,
Ini yang dilakukan oleh Raja Uzia, yaitu dia mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa makna yang terkandung di dalam kalimat ini? Apa makna yang terkandung dari kalimat mencari Tuhan? Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya begitu diberkati. Bahkan saya menyadari bahwa saya belum seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia. Dan Roh Kudus menjelaskan kepada saya apa maksud atau apa makna dari kata mencari Allah ini. Saudara, makna dari kata atau kalimat mencari Allah ini atau mencari Tuhan, yaitu bahwa ketika seseorang mencari Tuhan, itu berarti, Bapak Ibu dengar baik, itu berarti bahwa ia sedang menjadikan Tuhan sebagai tujuan kehidupannya. Haleluya. Itu sebabnya mengapa saya katakan berhasil menurut orang dunia berbeda dengan keberhasilan menurut orang-orang percaya. Orang dunia akan menjadikan tujuan hidupnya adalah berhasil. Dan ketika keberhasilan menjadi tujuannya, maka segala upaya, baik itu benar, baik itu tidak benar, mereka akan lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Keberhasilan bukan tujuan. Sekali lagi, keberhasilan bukanlah tujuan. Keberhasilan adalah sebuah perjalanan hidup. Sedangkan tujuan hidup kita itu adalah Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan sekali lagi itu hanya sebuah perjalanan. Dan tujuan hidup kita adalah Tuhan. Sehingga kalimat ini yaitu mencari Tuhan. Raja Uzia sedang memperlihatkan sebuah realita kehidupan di mana dia sedang ingin menyatakan kepada kita bahwa tujuan hidupnya adalah Tuhan. Dan ketika dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan, ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka perjalanan hidupnya dibuat Tuhan berhasil. Ada amin, saudara? Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini harus menjadi falsafah hidup kita, saudara. Bahwa makna di balik mencari Tuhan itu sedang dipaparkan, ditunjukkan Raja Uzia bahwa dia sedang memprioritaskan atau menjadikan Tuhan sebagai tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus mencari Tuhan? Itu pertanyaan kemudian. Mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya ada alasan yang kita bisa lihat dari teks yang kita telah baca di dalam 2 Tawarik 26 ini. Saya ingin membahas dua hal saja. Mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama lihat di dalam ayat 1 dari 2 Tawarik pasal yang ke-26 ini. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Saudara, kalau kita baca ayat 1 ini sepertinya ini sudah menjadi tradisi. Kalau seorang raja meninggal, maka dia pasti diganti oleh
anaknya sebagai putra mahkota. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu ketika saya baca, ternyata Raja Uzia ini baru berumur 16 tahun. Masih masa remaja menuju ke masa pemuda. Itu berarti bahwa Raja Uzia ini masih sangat muda. Tetapi saudaraku, dari ayat ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa mengapa kita mencari Tuhan. Maka yang pertama ialah karena Tuhan yang sanggup mengangkat dan merendahkan seseorang. Sekali lagi, mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan? Karena Tuhan yang sanggup untuk mengangkat dan merendahkan seseorang. Saudara, Uzia masih sangat muda. Tetapi di usia muda itu Tuhan telah memilih dia. Dan Tuhan telah mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Saudara, ini pengangkatan dari Tuhan. Mengapa? Karena saya percaya, saudara, bukan karena Uzia ketika dia menjabat menjadi raja baru dia mencari Tuhan. Tetapi sebelum dia menjabat menjadi seorang raja, dia sudah mencari Tuhan. Artinya saudaraku, bahwa sebelum dia mengenal takhta, sebelum dia menjadi pemimpin, sebelum dia dimahkotai menjadi raja, dia sudah mencari Tuhan. Sehingga dengan alasan itulah Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 75, Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 dan ke-8, firman Tuhan berkata kepada kita, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Firman Tuhan berkata bahwa bukan dari timur, bukan dari barat, peninggian itu atau pengangkatan itu. Artinya saudara, seseorang ketika diangkat, ditinggikan, diberkati, bukan datang dari barat, bukan datang dari timur, tetapi pengangkatan Tuhan itu, diberkatinya kita itu datang hanya daripada Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Mengapa datang dari Tuhan? Karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Dia mampu untuk mengangkat kita. Dia mampu untuk memberkati kita. Dia mampu untuk memulihkan kita. Dia mampu untuk membuat kita berlimpah-limpah di dalam berkat kemurahan-Nya. Tetapi dia juga mampu untuk merendahkan kita. Dia mampu untuk membuat usaha kita tidak diberkati. Dia mampu menutup pintu atas setiap bisnis dan usaha kita. Dan sekeras apapun kita bekerja, kalau Tuhan sudah menutup, maka tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Saudara perhatikan, virus corona ini menjadi satu kenyataan hidup kita, bahwa sekali Tuhan mengizinkan virus ini, maka segala kebanggaan manusia, usaha manusia menjadi tidak berarti. Bahkan saudara, banyak orang yang hari-hari ini stres, yang hari-hari ini menjadi begitu kecewa karena apa yang mereka usahakan tidak berhasil. Saudara, ini pelajaran buat kita. Itu sebabnya mari kita cari Tuhan. Apakah hari ini kita sudah mencari Tuhan sungguh-sungguh? Saudara, hari-hari ini banyak orang mencari uang. Uang itu penting, penting.
Mengapa kita cari uang? Karena uang itu penting. Mengapa kita studi? Supaya nanti setelah kita studi selesai, kita akan berkeluarga, kita bekerja, supaya kita memperoleh uang. Makanya saudara, saya ingat satu statement yang berkata, ujung-ujung duit. UUD, bukan undang-undang dasar, saudara. Ujung-ujung duit. Duit itu penting, penting. Orang menikah butuh duit. Orang pacaran saja butuh duit. Saudara yang pacaran hari-hari ini jangan termakan gombal yang terlalu manis. Nanti saudara kena diabetes. Mengapa? Karena saudara menelan banyak janji manis. Berhentilah yang gombal-gombal, yang penuh dengan janji-janji manis itu. Pacaran itu butuh duit. Ya, betul. Saudara mau bawa pacar saudara untuk makan, saudara butuh traktir, saudara butuh untuk uang untuk mentraktir pacar saudara. Gitu. Jadi sekarang saudara, ada uang itu dunia lebih baik. Coba tidak ada uang saudara, di rumah istri bisa stres. Dan banyak orang bisa saling berkelahi satu dengan yang lain karena masalah uang. Memang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi untuk tidur di tempat yang baik butuh uang, saudara. Untuk beli kasur. Mobil saudara juga butuh bensin, dan bensin harus butuh uang. Uang dibutuhkan dan sangat penting. Tetapi hari ini saya ingin membawa kita memahami bahwa uang bukan segala-galanya. Hari ini kita harus sadar, sekeras-kerasnya kita mencari uang, sekeras-kerasnya kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, demikian juga lebih keras lagi kita mencari Tuhan. Saudara, mengapa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan is everything. Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Dia berkata bahwa dia memerintahkan berkatnya kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Seorang kaya berkata, dia mengumpulkan hartanya dan kemudian berkata, tenanglah jiwaku. Ada pada banyak barang, ada pada banyak harta. Tapi Tuhan berkata, malam ini juga engkau kembali kepadaku. Apa gunanya semuanya itu? Saudaraku yang kekasih, kita membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Mari saudara kita cari Tuhan, sebab saya percaya ketika saudara cari Tuhan, Dia mampu memberkati saudara di tengah-tengah kesulitan karena pandemi corona ini. Dia mampu membuat usaha saudara berhasil. Dia mampu mengangkat saudara. Mungkin hari ini usaha saudara sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kemacetan. Mungkin usaha saudara tidak ada kemajuan. Di sana sini saudara mengalami jalan buntu. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kitab Amos berkata, waktu saudara mencari Tuhan, saudara hidup. Artinya ada kehidupan yang Tuhan ciptakan ketika kita mencari Tuhan. Kehidupan itu berbicara apapun yang saudara kerjakan hidup, apapun yang saudara kerjakan berhasil. Karena apa? Karena ada sumber kehidupan yang menyertai pekerjaan dan usaha saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada Tuhan, maka ada kehidupan. Ada Tuhan, ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang terakhir, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-15 bagian B. Saudara, di ayat 15 bagian B, di situ dikatakan bahwa nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh.
Saudara garis bawahi, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus mencari Tuhan? Maka yang kedua, yaitu karena Tuhan adalah penolong yang ajaib. Karena Tuhan adalah penolong yang ajaib. Saudara, kalau saya ingin menjabarkan sedikit keberhasilan yang diraih oleh Raja Uzia, saya mencatat Uzia mengalahkan orang Filistin dan orang Arab. Dia mendirikan menara di Yerusalem. Ia menggali banyak sumur. Ia memiliki banyak ternak, baik di dataran tinggi maupun rendah. Ia memiliki banyak petani dan penjaga kebun-kebun anggurnya. Ia memiliki tentara yang sanggup berperang dalam jumlah 375.000 orang. Dan orang-orang ini gagah perkasa. Dia memiliki perlengkapan perang yang lengkap, punya perisai, punya tombak, punya ketopong, punya baju sirah, punya busur, dan juga punya batu umban. Dan Uzia juga memiliki alat perang yang ditempatkan di menara-menara yang tinggi. Saudara, ketika Uzia berhasil, namanya sangat termasyhur. Dia terkenal sampai ke Mesir. Bahkan raja-raja tunduk kepada Uzia. Mengapa saudara? Karena ada Tuhan yang menolong dia secara ajaib. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini kalau kita ingin berhasil, mari cari Tuhan. Mengapa saudara? Karena kita punya Tuhan yang adalah penolong yang ajaib. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita sedang studi, ketika kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita, ada campur tangan ilahi yang tidak kelihatan, tetapi itu nyata di dalam kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, yang kadang-kadang kita tidak pahami. Kok bisa ya pintu itu yang dulunya tertutup terbuka? Kok bisa ya kita ditolong dengan cara ini? Kok bisa ya ada orang yang datang untuk menolong kita? Kok bisa ya walaupun kita berpikir itu mustahil, tetapi Tuhan bisa buat menjadi tidak mustahil. Saudara, Tuhan itu punya 1001 cara, 1001 pintu untuk menolong kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, 5.000 orang bisa dapat makan hanya karena dengan 5 roti dan 2 ikan. Simon Petrus yang semalaman bekerja tidak menangkap ikan, Tuhan datang ke perahunya dan berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Simon berkata, Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja, sepanjang malam kami telah berusaha, dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami ini punya pengalaman Tuhan. Kami ini sepanjang hidup kami ada di danau ini. Tetapi hari ini kami apes Tuhan. Kami tidak tangkap ikan apa-apa. Tetapi Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan lakukan juga. Simon dengan terpaksa melakukan itu. Dan dia berharap bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ada ikan yang bisa ditangkap di pagi hari. Bahkan saudara mungkin saat itu sudah menjelang siang. Dan menurut ilmu kelautan dan pengalaman orang-orang yang menangkap ikan, saudara, pada waktu siang sangat sulit buat jala yang sederhana menangkap ikan yang sudah masuk ke dasar danau. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada pertolongan yang ajaib. Ikan-ikan itu diperintahkan oleh Yesus untuk masuk ke jala Simon. Dan hari itu Simon menyaksikan satu peristiwa yang dia tidak pernah lihat selama hidupnya di danau itu. Bahwa jalannya hampir koyak. Karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap.
dan 2 perahu diisi sampai penuh. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil untuk kita. Saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau Uzia menjadi seorang yang berhasil, apa yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Dia menjadi seorang yang sangat termasyhur, seorang yang kuat. Tuhan juga bisa membuat yang sama dalam hidup saudara, karena Dia adalah penolong yang ajaib. Mari hari ini kita cari Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Jangan bermain-main dengan waktu hidupmu. Jangan anggap santai setiap hari, sebab hari-hari ini adalah jahat. Tetapi mari gunakan waktumu untuk duduk di kaki Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setiap hari Minggu persiapkanlah keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi hidup ini tanpa Tuhan. Dan mereka butuh Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Dia akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan akan mengalami pertolongan demi pertolongan yang ajaib. Sampai dia terheran-heran karena dia melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mari hari ini carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dan saya berdoa agar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan benar-benar melakukannya dalam kehidupan setiap hari.